Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bahasan kita kali ini akan membahas tentang bantuan hukum. Bantuan hukum yang diterima baik di proses kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan atau proses penyelidikan-penyidikan, kemudian proses penuntutan dan proses persidangan. Seperti halnya sudah kita sampaikan di dalam video sebelumnya tentang hak tersangka dan hak terdakwa. Salah satunya ada hak bagi tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum di sini meliputi dari proses penyidikan sampai dengan persidangan. Jadi kepolisian, proses di kejaksaan atau penuntut umum, kemudian proses di pengadilannya. Ketentuan mengenai bantuan hukum yang pertama ya merupakan kewajiban bagi pejabat. Pejabat ini bisa dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan wajib menunjuk penasihat hukum dalam hal orang yang disangka atau didakwa itu melakukan jarimah yang diancam dengan hukubat hudud atau ancaman 60 kali cambuk atau denda senilai 1.200 gram emas murni atau 60 bulan penjara atau lebih. Nah, jadi kewajiban bagi setiap pejabat yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan penasihat hukum, untuk menunjuk penasihat hukum ketika jarimah yang dilakukan itu adalah jarimah dengan hukubat hudud atau jarimah yang ancamannya itu 60 kali cambuk atau jarimah yang ancaman hukumannya adalah denda senilai 1.200 gram emas murni atau jarimah dengan ancaman hukuman 60 bulan penjara atau lebih. 60 bulan itu berarti 5 tahun atau lebih. Nah, ini untuk kewajiban pejabat untuk menunjuk penasihat hukum. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai penasihat hukum sendiri yang diancam dengan hukuman 20 kali cambuk atau 400 gram emas murni ya, hukuman denda senilai 400 gram emas murni ya atau 20 bulan penjara. Nah, untuk syarat yang pertama tadi tidak melihat apakah dia mampu atau tidak untuk mencari penasihat hukum. Itu tetap wajib ya. Untuk hukuman hudud ya, ancaman 60 kali cambuk atau denda senilai 1.200 gram emas murni atau 5 tahun atau lebih. Itu tidak melihat apakah dia mampu untuk mencari ataupun tidak mampu untuk mencari penasihat hukum, tetap diwajibkan menunjuk penasihat hukum. Nah, untuk syarat yang kedua ini bagi yang tidak mampu untuk mencari penasihat hukum itu wajib ya pejabatnya untuk menunjuk penasihat hukum dalam hal jarimahnya adalah dengan ancaman hukuman 20 kali cambuk atau denda senilai 400 gram emas murni atau 20 bulan penjara. Tata cara berikutnya, ya, penasihat hukum berhak menghubungi berbicara dengan tersangka atau terdakwa sejak saat ditangkap atau ditahan. Kalau penasihat hukumnya menyalahgunakan nanti akan diberikan peringatan oleh pejabat. Ketika peringatan itu tidak diindahkan, maka hubungan atau komunikasi yang dilakukan oleh penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa nanti akan diawasi ya, tanpa mendengar isi pembicaraan. Kalau masih disalahgunakan lagi, maka akan disaksikan oleh pejabat atau petugas. Apabila tetap dilanggar, nanti komunikasi atau hubungan dengan tersangka ataupun terdakwa dan penasihat hukumnya akan dilarang. Tersangka atau penasihat hukumnya ya boleh meminta kepada penyidik ya, untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan. Penasihat hukum berhak mengirim kepada
dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa setiap kali dikehendaki oleh penasihat hukum tersebut. Setelah perkara dilimpahkan ya ke Mahkamah Syariah, maka untuk pembatasan penasihat hukum dengan tersangka terdakwa itu tidak diperbolehkan atau dilarang. Kemudian ketika sudah dilimpahkan, terdakwa atau penasihat hukumnya diberi tembusan pelimpahan perkaranya ke pengadilan. Nah, demikian tentang bantuan hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.